Kembali hadir untuk Anda sahabat MKI program Teras Baca MKI FM pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Uli. Sehat, kabar baik, Kang? Alhamdulillah, sangat baik pagi hari ini. Masya Allah. Ini kalau Kang Dadan sendiri ini ya dari organisasi atau forum TBM yang khususnya di Subang begitu ya, Kang? Saya kebetulan dari Forum TBM Jawa Barat, kemudian juga baik. pengurus TBM Teras Yalang di Subang. Iya. Baik Kang Dadan, ini tema hari ini juga menarik ya, terkait dengan literasi budaya. Kalau dari literasi budaya itu sendiri seperti apa sih Kang? Kalau yang sekarang sedang tren itu kan literasi bukan hanya tentang membaca dan menulis saja, tapi ada 6 literasi dasar yang salah satunya literasi budaya. Ada literasi baca tulis, ada literasi numerasi, ada literasi finansial, ada literasi digital, ada literasi sains, dan salah satunya literasi budaya. Baik. Ini Kang Dadan juga temanya terkait dengan permainan tradisional. Betul. Sebagai media edukasi di Taman Bacaan ini seperti apa Kang? Kenalkan kembali permainan tradisional itu sebagai salah satu alternatif dari masalah yang hari ini juga menjadi masalah besar kita, yaitu banyak anak-anak dan orang tua yang juga sudah mulai kecanduan gawe. Ya betul. Ini kalau dari, ya betul ya Kang, karena untuk media atau permainan tradisional itu sendiri sudah mulai ditinggalkan begitu ya Kang? Kayaknya jangankan anak-anak ya hari ini, banyak orang dewasa juga yang sudah tidak banyak mengenal permainan tradisional gitu. Padahal kalau kita gali itu permainan tradisional itu luar biasa sekali teh manfaatnya. Baik dari sisi filosofisnya maupun dari sisi edukasi itu manfaatnya, karena literasi budaya juga sangat penting teh. Karena hari ini juga masyarakat kita banyak yang terdegradasi oleh budaya luar. Hari ini tuh budaya Korea sedang luar biasa menjamur di kita. Gitu, anak-anak kecil sampai orang dewasa juga banyak yang gandrung dengan Korea. Yang kedua, budaya India juga itu sinetronnya laku banget seperti itu. Nah, ini penting buat kita karena kita punya budaya yang lebih luhur, sebetulnya lebih keren lah gitu dibanding budaya-budaya luar, hanya karena emang kurang diekspos, kurang diangkat dengan wah gitu, sehingga mulai ditinggalkan. Belum lama ini di Forum Taman Baca Jawa Barat kita kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan kemah literasi pusaka Bandung Purba namanya, di mana di kegiatan itu selain kita melaksanakan kemah, kemudian menggali berbagai macam sejarah asal mula Bandung. Ini keren banget nih teh, ketika saya sendiri gitu, ketika mendengar berbagai macam informasi dari para ahlinya di Kota Bandung tentang bagaimana asal mula terjadinya Kota Bandung. Itu keren banget itu. Bahkan ketika mengkaji nama-nama yang ada di Bandung saja itu nilai-nilai religinya juga luar biasa sebetulnya seperti itu. Jadi dari kajian-kajian literasi budaya ini luar biasa. Memang pada hari ini tanggal 25 September juga bertepatan dengan hari jadi Kota Bandung ya, Kang. Iya, betul. Kan itu diadakannya juga di Bandung barangkali ya, yang tadi kemah literasi itu sendiri. Apakah juga memang tadi sudah bekerja sama begitu ya dengan Kementerian Perpustakaan juga di Jawa Barat? Apakah juga ada hal-hal kegiatan lain ini mengarahnya mengajak juga teman-teman, anak-anak atau remaja begitu kan untuk hadirnya secara offline atau online itu seperti apa? Kegiatan Forum Taman Baca sendiri sebetulnya setiap hari itu berjalan deh, karena kita ini di Jawa Barat kurang lebih ada 970-an taman baca se-Jawa Barat ini. Baik. Jadi dan mereka itu jadi ujung tombak kegiatan literasi, karena seperti yang pernah disampaikan oleh Duta Literasi ya, bahwa salah satu penyebab kenapa masyarakat kita kurang suka membaca itu bukan mereka tidak mau baca sebetulnya, tapi akses antara mereka dengan bahan baca itu yang jauh gitu. Maka kehadiran taman baca masyarakat ini itu menjadi salah satu solusi mendekatkan antara masyarakat dengan tempat bacaan, dengan bahan bacaan. Dan banyak juga teman-teman yang akhirnya mengadakan kegiatan taman baca keliling gitu, kemudian ngampar atau ngamen literasi istilahnya. Mereka datang ke tempat-tempat di mana orang berkerumun seperti itu,
kemudian mengajak masyarakat secara langsung membaca. Nah, di kegiatan kemah literasi kemarin pun itu adalah rangkaian sebetulnya. Jadi program itu program kerjasama dengan kementerian yang kita desain bukan hanya berbentuk kemah. Kemah itu hanya salah satu saja bentuknya. Sebelumnya ada rangkaian kita sampai menginisiasi untuk menghadirkan beberapa taman baca baru di titik-titik sejarah lahirnya Kota Bandung. Dan di situ pun kita sampai berusaha untuk menghadirkan seperti museum mini lah gitu tentang bagaimana sejarah Kota Bandung. Kemudian teman-teman yang mau ikut kemah pun itu ada syaratnya, harus membuat tulisan gitu, harus membuat tulisan tentang sejarah kampungnya sendiri gitu, sehingga mereka belajar menulis, mereka pun belajar tentang sejarah kampungnya. Dan itu juga nanti ada kurasinya, ada kuratornya, dan kita bekerjasama dengan teman-teman di Unpad untuk menjadi kurator tulisan-tulisan teman-teman yang ujungnya nanti akan jadi sebuah buku besar tentang sejarah seperti itu. Masya Allah, jadi dikumpulkan ya Kang? Betul, betul. Baik Kang, kalau untuk kantornya sendiri, kalau di Jawa Barat, mungkin ya pusat begitu ya, di Jawa Barat itu di mana Kang? Kita baru pindahan bulan kemarin teh. Dulu asalnya di daerah Cibiru markasnya. Sekarang alhamdulillah punya tempat di Perpustakaan Aji Prosidi di belakangnya Geraha Persib itu. Nah, di situ. Iya. Jadi teman-teman kalau mau bersilaturahim ke Forum Taman Baca bisa ke Perpustakaan Aji Prosidi di lantai kedua, bersebelahan dengan perpustakaannya banget gitu di situ. Itu untuk forum Taman Baca. Kan sedikit saja manfaat dari permainan tradisional. Yang pertama, permainan tradisional ini bisa membangun sportivitas karena ketika anak-anak bermain permainan tradisional itu secara tidak langsung mereka akan siap menerima menjadi peran apapun dalam permainan itu. Mereka harus belajar kalah, belajar menang gitu. Mereka siap untuk menjadi kucing atau menjadi tikusnya lah kalau kucing-kucingan gitu. Itu di permainan tradisional. Kemudian mengasah kemampuan fisik. Anak yang bermain permainan tradisional itu setelah tidak langsung mereka berolahraga gitu. Karena permainan tradisional cenderung bergerak gitu. Mungkin seperti lompat tali, kemudian kucing-kucingan itu mengolah kekuatan fisik anak. Kemudian mengasah kecerdasan. Bagaimana ketika anak main kelereng saja, dia harus cerdas bagaimana mengarahkan kelerengnya kemana gitu agar dapat. Bagaimana anak main congklak itu harus cerdas juga. Harus milih yang mana nih ngambilnya biar pas nanti di kotak yang gedenya tuh gitu. Anak main ketepel itu masih Masya Allah. Ini kalau ada sahabat MP juga yang menyampaikan ini dari Kang Denny di Kebon Gedang ini Kang. Kalau beliau dulu permainan waktu kecilnya adalah salah satunya balap kelereng katanya karena memang sejak kecil dari TK suka main kelereng tersebut apalagi pas HUT RI katanya rasanya sangat menyenangkan dan ingin permainan tradisional itu dihadirkan hadirkan kembali kepada semua orang. Ini kira-kira kalau di TBM sendiri apakah ada juga salah satu permainan ini Kang? Itu permainan kelereng tuh banyak ya, terutama permainan kelereng gundu biasa gitu yang dimainkan seperti biasa. Ada juga yang kalau HUT RI kan itu teh yang tadi Kang Dani bilang kayaknya itu yang pakai sendok tuh disimpan di jalan tuh. Itu walaupun permainan juga efeknya luar biasa ya. Mengasah fokus, mengasah keseimbangan itu. Iya. Buat yang memainkannya tuh seperti langsung kayak gitu. Jadi belajar sambil bermain tuh, sambil belajar sambil bahagia akhirnya gitu. Ini juga mungkin langsung terjawab begitu ya ini dari sahabat Mahadi di Antapani, Kang Dadan, mengenai tema permainan tradisional ini sendiri sebagai media edukasi di Taman Bacaan. Nah, pertanyaan dari sahabat Mahadi ini bagaimana cara kita sebagai anak-anak, mungkin juga hingga lansia ini ya, khususnya mungkin di Kota Bandung untuk menggaungkan kembali permainan tradisional di tengah momentum Hari Jadi Kota Bandung katanya kan. Ini keren nih kalau bisa betul-betul diimplementasikan tadi pertanyaan dari siapa tadi namanya? Sahabat Mahadi. Dari sahabat Mahadi. Kalau kita sih dari forum Taman Baca ya itu udah menggaungkannya dari udah lama sebetulnya itu. Walaupun memang suara kita mungkin walaupun tersebar juga tidak terlalu seram suaranya gitu karena kurang keras. Memang bagusnya sih harus digerakkan dari pemangku kebijakan gitu, itu lebih efektif gitu. Kayak kemarin almarhum Kang Oded ya, beliau punya salah satu program untuk mengantisipasi gawe dengan memberi anak-anak ayam. Anak-anak kasih anak ayam tuh biar melihara anak ayam gitu. Itu ada diprogramkan tuh. Nah, bagusnya nih kalau sekarang ada program pemerintah daerah mewajibkan orang tua menyediakan alat permainan tradisional di rumahnya gitu. Juga di sekolah-sekolah itu dihidupkan kembali gitu, dikenalkan kembali kepada anak. Jadi ini kan
di sekolah diajarkan cara menggunakan permainannya, dikenalkan cara permainannya, pulang ke rumah alat mainnya ada gitu, sehingga anak-anak pasti bisa bermain. Jadi harus ada kolaborasi ini antara pembuat kebijakan untuk mewajibkannya gitu. Kemudian sekolah-sekolah, kalau sarannya anak ya, sekolah yang paling gampang. Sekolah-sekolah untuk mengenalkan kembali, dan orang tua di masyarakat harus juga kembali menghadirkan itu gitu sebagai permainan tradisional. Karena sebetulnya permainan tradisional itu mudah ya teh. Anak-anak kita itu sebetulnya mereka itu apapun bisa jadi mainan. Kata kasar nama gitu, rokrak bayi jadi permainan buat anak-anak gitu. Sendal sebelah aja bisa jadi permainan buat anak-anak itu. Jadi anak-anak itu sebetulnya karena emang jiwa-jiwa main gitu, buat mereka apapun bisa jadi mainan gitu. Bahkan di rumah kan kadang kompor betulan, gampang panci betulan jadi mainan buat anak-anak gitu. Jadi permainan tradisional sebetulnya mudah gitu, bisa dihadirkan, malah lebih mahal permainan yang modern-modern sekarang gitu. Seperti itu. Jadi memang mudah-mudahan nih ada pemangku kebijakan yang mendengarkan. Jadi bagus sekali ini kalau dijadikan salah satu kebijakan mendukung program pendidikan juga sebetulnya, karena hari ini pendidikan juga terhambat tuh dengan kecanduan gawai teh. Banyak orang tua yang di rumahnya berantem kalau mau belajar anaknya gara-gara perebutan handphone. Jadi teman-teman yang mau bergabung di misi kita, dan saya menganggap ini adalah dakwah ikro teh ini. Dakwah ikro ini gitu. Kita ngajak anak orang membaca. Dan itu yang pertama kali disampaikan oleh Rasulullah gitu. Kita dari Rasulullah disuruh membaca oleh Allah gitu, dan kita mencoba untuk itu, karena kalau kita untuk berdakwah yang lain ilmu kita mungkin kurang, kalau untuk menyampaikan hal-hal lain pun kita mungkin tidak punya kapasitas, maka kita ngambil ini, kita menjadi bagian dari pendakwah ikro saja, ngajak orang untuk membaca. Baik kan, karena tidak terasa ini sudah di segmen terakhir kebersamaan, barangkali ada yang ingin disampaikan kembali kan untuk sahabat MQ. Teman-teman semuanya, hari ini kita ada dalam satu kondisi di mana memang masyarakat kita atau bahkan mungkin diri kita sendiri gitu harus kembali ditumbuhkan rasa sadar untuk mencintai bacaan. Memang hari ini banyak media baca di handphone dan sebagainya, tapi membaca buku tidak pernah bisa tergantikan oleh bacaan yang ada di e-book dan sebagainya. Termasuk membaca buku lebih sehat daripada membaca sesuatu yang ada di handphone kita. Tidak ada daya radiasi dan sebagainya. Hari ini kita harus kembali menumbuhkan rasa itu dalam diri kita, yang mudah-mudahan nanti ketika kita sudah muncul kecintaan terhadap bacaan bisa memberikan aura positif kepada orang lain, sehingga orang lain pun tertarik untuk membaca pula. Dan kembali hadirkan permainan tradisional di rumah-rumah kita, bukan untuk mengajak keluarga kita mundur ke masa lalu, tapi juga untuk mengajak, untuk menjaga keluarga kita agar tidak tenggelam oleh sesuatu yang ada pada hari ini, seperti itu. Kita sadari bahwa teknologi itu penting. Kita sadari bahwa gawai handphone itu sesuatu yang keniscayaan yang tidak pernah bisa ditolak. Tapi hari ini, kalau kita jujur, kita dan keluarga kita belum siap menerima hal itu gitu. Sehingga jangan lupakan peninggalan pusaka-pusaka budaya masa lalu kita yang itu sangat bermanfaat untuk dunia pendidikan anak-anak kita, bahkan juga untuk diri kita sendiri. Menjaga kerukunan kita dengan keluarga, menjaga kebersamaan kita dengan keluarga, menjaga kehangatan kita bersama anak-anak kita melalui permainan tradisional. Mudah-mudahan besok lusa teman-teman bisa menghadirkan taman baca di rumahnya masing-masing, seperti itu. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Semangat terus untuk kita semua ini ya, untuk menghadirkan juga salah satunya, hadirkan dulu di rumah begitu ya Kang, untuk taman bacaannya sendiri. Oh iya Kang, satu lagi barangkali di akhir, apakah ada sebuah akun sosial media begitu yang dapat dihubungi untuk forum teras baca itu sendiri? Untuk forum Taman Baca Masyarakat Jawa Barat, teman-teman bisa ada media sosialnya baik di IG maupun YouTube, kemudian Facebook juga ada. Tinggal klik aja, ketik aja di searchingnya forum Taman Baca Jawa Barat, forum TBM Jawa Barat. Forum TBM Jawa Barat ya Kang. Itu di IG-nya ada, Facebook-nya ada, YouTube-nya juga ada di situ. Baik, Masya Allah, karena dari akun-akun sosial media juga ini pastinya akan menghadirkan hal-hal yang sangat bermanfaat untuk dibagikan begitu ya Kang, Masya Allah. Betul. Ya lupa saya, itu memang kita juga menggarap itu. Kita banyak menyampaikan informasi dan mengkampanyekan semua ini lewat media sosial. Iya, baik, Masya Allah. Itu dia sahabat MQ, kebersamaan kita di siang hari ini.
Terima kasih Kang Dadan Hermawan Sama-sama. atas Baik, penyampaian, atas ilmu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kita semua, insya Allah. Amin, amin. Dan lebih semangat lagi untuk menghadirkan literasi mulai dari rumah. Salah satunya ini dengan permainan tradisional ya. Betul, betul. Baik, semoga insya Allah mudah-mudahan di pekan-pekan selanjutnya dapat bersilaturahim kembali Kang, Salah, dapat salah. berdiskusi kembali. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.